yang tersingkap dari firman Tuhan yang akan kami baca dan yang akan kami dengar pemberitaannya dan yang akan kami renungkan dan simpan dalam hati kami. Roh Kudus, tolong supaya hati kami bisa menjadi seperti tanah yang subur bagi benih firman yang ditabur, supaya pada waktunya benih itu bertumbuh karena punya akar yang dalam, berkembang, dan pada waktunya dapat dituai karena berbuah. Ya Bapa di surga, bersabdalah kepada kami, ya Yesus Kristus, Engkaulah firman Allah yang hidup, tinggallah di dalam kami. Ya Allah Roh Kudus, berikan kami kuasa-Mu untuk menjadi pelaksana firman Allah yang kudus itu. Di dalam nama-Mu ya Allah Tritunggal Maha Suci, kami naikkan doa kami. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan membaca Matius pasal 4, Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11 yang akan kita baca sambil berdiri. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Silakan duduk kembali. Kita sampai pada tema yang keempat dari tema besar 2 bulan, mengenali tujuan Tuhan menciptakan kita.
di tempat iblis menghambat. Itulah tema hari ini. Saudara-saudara, mari perhatikan baik-baik ayat 11 dari bacaan tadi. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sebagai sebuah ending cerita, bagi saya ayat ini terlihat seperti sebuah sorak kemenangan bagi Yesus, sekaligus sebuah ejekan kepada iblis. Ibaratnya bel ronde terakhir sudah berbunyi. Sang juara diserbu dan disoraki sambil dibopong sebagai pemenang, sementara lawannya terkapar KO, ditandu pergi meninggalkan arena. Kira-kira seperti itu. Saudara sekalian, kita sering berpendapat orang itu dicobai pada titik lemahnya. Artinya iblis menggoda di bagian kelemahan seseorang untuk menjatuhkannya. Tapi tentu saja ini tidak berlaku pada peristiwa pencobaan Yesus di padang gurun. Sebab Yesus tidak punya kelemahan. Yang terjadi adalah pada Yesus justru titik kekuatannya yang diserbu. Kalau kekuatan itu bisa dibuat lumpuh dan tidak efektif lagi. Itu tujuan iblis pada peristiwa pencobaan Yesus. Nah, bicara tentang kekuatan Yesus, di mana letak kekuatan Yesus? Di mana letak kekuatan Yesus dalam peristiwa pencobaan ini? Ya, pada keberpautan hatinya terhadap firman Allah. Itulah kekuatannya. Sebab ada tertulis, setiap kali dia mengucapkan kata itu, sebab ada tertulis. Itulah senjata pamungkasnya, menahan setiap serbuan si penggoda. Kekuatannya adalah pada keberpautan hatinya pada firman Allah. Tulisan-tulisan ayat-ayat suci begitu mendalam ada di dalam hati dan pikirannya. Dan bukankah potensi ini sudah kita lihat sejak peristiwa dia tertinggal di bait Allah pada umur 12 tahun? Itu sudah merupakan potensi dia. Berpautnya hatinya pada firman Allah. Dia bukan hanya menguasai ayat-ayat suci, Taurat di akalnya, tapi dia juga menyimpannya dalam di hatinya. Itulah kekuatan Yesus. Dan dengan bekal kekuatan itu, sesudah Yesus dibaptis, dia akan pergi menunaikan tugas panggilannya. Berkeliling mengajarkan firman Allah dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dan pengajarannya kita tahu, merakyat sekali, kreatif, hidup, inspiring, powerful, dan so touching. Itulah pengajaran Yesus tentang firman Allah. Banyak orang terpikat, terpesona, terbuka matanya, tersentuh hatinya, bahkan tidak sedikit yang diubahkan hidupnya. Dan itulah kekuatan Yesus. Dan iblis sebenarnya tahu
dan takut itu yang bakal terjadi. Nanti kalau Yesus setelah dibaptis dan dengan kekuatan itu dia pergi memberitakan firman, dia tahu yang terjadi adalah banyak orang akan tersentuh oleh pengajaran firman dari Yesus Kristus. Kekuatan rabi muda ini akan mempengaruhi dan memberkati banyak orang. Iblis tahu itu. Maka sebelum itu terjadi, pagi-pagi iblis mau meng-cut off. Right away, setelah Yesus dibaptis, sebelum dia pergi bekerja, dicobai dulu. Sebelum kekuatannya berfungsi optimal, dia ingin diganjal. Itulah tujuan pencobaan di padang gurun. Tetapi dalam kasus Yesus, iblis memang gagal. Tapi yang ingin saya katakan hari ini adalah, prinsip ini, saudara-saudara, juga berlaku bagi kita semua. Artinya, sebelum saya dan Anda menjadi efektif karena menggunakan kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, iblis mau menghentikan potensi itu pagi-pagi. Sebelum Anda dan saya bisa melakukan sesuatu yang positif dan memberkati orang lain dengan kekuatan yang Tuhan beri, maka iblis ingin memotong itu di depan. Kekuatan kita adalah sasaran, tempat di mana iblis ingin menghambat. Ini prinsipnya. Dia senang kalau kekuatan saya dan kekuatan Anda tetap tersembunyi, tetap terkubur, tidak dipakai, menjadi tidak efektif. Itulah tujuannya dia. Saudara, bukankah itu yang terungkap dalam perumpamaan tentang talenta yang tadi kita baca di depan? Hamba yang diberi 1 talenta itu memendam modalnya itu di dalam tanah, sehingga tidak ada buah dan tidak ada keuntungan apa-apa yang dia hasilkan. Tetap 1 talenta terkubur. Kekuatan itu menjadi percuma, tidak efektif. Tujuan Tuhan menciptakan kita adalah agar kita berbuat sesuatu bagi Tuhan. Hidup berbuah. Itu tujuan Tuhan menciptakan kita. Dan untuk tujuan itu, Tuhan memberi kita masing-masing kekuatan, modal, bekal, potensi, kemampuan, bakat, talenta, apapun istilahnya. Tapi Tuhan memberi kita kekuatan supaya kita efektif mengerjakan apa yang Tuhan mau itu. Misalnya, kalau Tuhan mau si A menjadi pengusaha sukses yang membantu pendirian sebuah rumah sakit, maka Tuhan memberi si A bakat berbisnis. Sebab Tuhan mau dia jadi pengusaha. Ketika Tuhan mau si B menjadi guru pendidik yang menghasilkan murid-murid berkarakter dan bermutu, dia memberi si B kecakapan mengajar. Karena Tuhan mau si C menjadi musikus yang melayani di gereja dengan permainan musik yang indah dan menyentuh, Tuhan memberi si C talenta bermain alat musik. Kekuatan itu diberikan supaya kita mampu mengerjakan calling kita di dunia ini. Dan dengan demikian,
kita memuliakan Tuhan. Seperti kata sebuah ungkapan, saudara-saudara. Your talent is God's gift to you. What you do with your talent is your gift back to God. Talenta kita adalah anugerah atau pemberian Tuhan kepada kita. Apa yang kita lakukan dengan talenta itu adalah sebuah gift back kita kepada Tuhan. Saudara, hidup ini adalah soal give back kepada Tuhan. Sederhananya. Sebab kita ini terlebih dulu sudah menerima gift dari Dia. Oh, jangan bilang tidak. Memang, setiap orang tidak sama. Menurut perumpamaan talenta, ada yang menerima 5 talenta, ada yang menerima 2 talenta, ada yang menerima 1 talenta. Tapi tidak ada yang menerima 0 talenta. Tidak ada. Dan patut dicatat, 1 talenta itu jumlah satuan yang terbesar waktu itu. Kira-kira, saudara, bandingkan saja. Kalau kita bisa bilang sekarang, kita bilang 1 juta US dollar. 1 itu tidak harus sedikit. Tergantung 1 apa. Ya kan? Kalau Anda makan nasi 1 piring kecil, Anda tidak kenyang. Tapi kalau makan 1 wakul, ya tidak sanggup perut Anda. 1 itu ada yang sanggup. Nanti saja dibahas yang sanggup itu. Ya. 1 talenta itu tidak sedikit. Itu jumlah yang besar, walaupun hanya 1. Tapi satuannya satuan besar. Setiap orang diberi gift, talent. Bahkan yang terkecil pun, 1 talenta, itu sudah besar. Itu maksudnya. Persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah, apakah gift itu dipakai, dikelola, diinvestasikan, dan dikembangkan menjadi gift back kepada Tuhan atau tidak. Itu persoalannya. Itu sebabnya tadi saya katakan, hidup ini adalah soal give back kepada Tuhan. Sebab soal give-nya itu sudah pasti. Tidak usah dipertanyakan. Semua orang mendapat. Hanya persoalannya, give back-nya apakah ada. Ada orang mengatakan, saudara, everyone is gifted. Everyone is gifted. But most people never open their package. Everyone is gifted, but most of them never open the package. Maksudnya, banyak orang bahkan tidak tahu gift-nya itu apa. Itu persoalannya. Katakanlah Tuhan punya tujuan waktu menciptakan si A. Tujuan itu adalah supaya si A mengerjakan sesuatu di dalam dunia ini bagi Tuhan, bagi sesama. Dan untuk itu Tuhan memberinya talent, kemampuan, kekuatan untuk dia dapat mengerjakannya. Tapi si A tidak tahu kekuatannya itu apa. Akibatnya, dia juga tidak tahu apa yang harus dikerjakannya. Akibatnya, gift-nya tidak bisa menjadi gift back
kepada Tuhan. Akibatnya lagi, bagaimana si A dapat memenuhi tujuan hidupnya di dunia? Inilah yang tadi saya katakan. Iblis itu paling senang kalau ada orang tidak efektif hidupnya. Iblis itu paling senang kalau ada orang muter-muter saja di dalam hidupnya tanpa arah. Iblis itu paling senang kalau ada orang hidupnya wasting time dan wasting energy, tidak berbuah. Iblis paling senang kalau ada orang diberi gift tetapi dikubur. Iblis paling senang kalau ada orang mendapatkan talent tapi talent itu dipendamnya. Tidak efektif. Persis seperti cerita perumpamaan orang yang menerima 1 talenta itu. Iblis paling senang kalau ada orang yang tidak memberi gift back kepada Tuhan. Orang yang tidak melakukan perannya di tempatnya. Orang yang berputar-putar tidak menemukan sweet spot-nya dan tidak melakukan sesuatu yang dia harus lakukan di dunia ini. Sehingga dunia kehilangan perannya. Iblis paling senang kalau ada orang seperti itu. Hidupnya sia-sia, percuma. Itu yang iblis mau. Tapi tentu saja berlawanan dengan itu, saudara-saudara. Yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kita ini give back to Him. Sebab itu yang membuat Tuhan dimuliakan. Kalau kita give back to Him, Tuhan dimuliakan. Dan orang itu sendiri sebenarnya benar-benar happy. Saya suka acara Metro TV yang di-host oleh Andi Noya. Acaranya bertajuk Kick Andy. Andi Noya sering menampilkan di acara itu orang-orang berbakat, orang-orang berprestasi di Indonesia, di dalam bidangnya masing-masing. Ada pengusaha, ada dokter, ada guru, ada politikus, ada musikus, ada pelajar, ada pendeta, ada pekerja sosial, dan lain-lain. Bahkan ada tenaga TKI yang kemudian menjadi businesswoman. Orang-orang ini ditampilkan dalam acara Kick Andy, ditunjukkan bahwa dalam keberhasilan mereka, mereka itu tahu bagaimana give back kepada Tuhan, kepada sesama, dan kepada masyarakat dengan caranya masing-masing. Itu yang membuat acara ini inspiring. Karena orang-orang ini real, orang-orang yang ada di dunia nyata, yang dalam bidangnya mereka itu optimal, dan mereka itu bisa give back kepada masyarakat. Entah sadar atau tidak. Ketika mereka diwawancara dan menceritakan bagaimana mereka give back, tampak di wajah mereka itu selalu saya melihat pancaran sinar happiness, bahagia. Mereka bahagia entah sadar atau tidak. Itu disebabkan karena mereka sedang menerapkan prinsip give back atas gift yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Semua mereka yang sukses itu sadar. Mereka itu diberi. Mereka menerima dari Tuhan.
Oleh sebab itu, mereka harus memberi give back-nya. Dan itu membuat mereka happy. Hidupnya menjadi fulfilled. Saudara-saudara, sekarang masalahnya adalah kembali pada pertanyaan. Bagaimana Anda dan saya bisa tahu gift-nya itu apa? Bagaimana kita bisa tahu kekuatan kita itu apa? Bagaimana caranya open the package and see what we have? Ada 2 alat bantu yang baik. Pertama, perhatikanlah kata kerja yang Anda sukai. Coba renungkan sebentar. Kata kerja yang Anda sukai. Verbs. Kata kerja yang mewakili kegiatan atau pekerjaan tertentu yang Anda sukai. Anda suka kata kerja itu. Kata-kata tersebut, kalau dilihat ciri-cirinya dan ditemukan hubungannya satu dengan yang lain, nanti pasti akan mengarah pada satu kekuatan yang ada pada diri Anda. Misalnya, si X, dia suka pada kata kerja mewarnai, mengecat, menata meja, merangkai bunga, berkebun. Itu kata kerja yang ia sukai. Maka hampir dipastikan kecakapan dekoratif dia punyai sebagai gift. Yang tidak dipunyai oleh si Y yang sukanya pada kata kerja berhitung. Membaca analisis stock market. Membuat catatan-catatan keuangan yang rapi. Si Y ini memang punya bakat bisnis dan accounting pada dia. Anda perhatikan. Kata kerja tertentu yang Anda sukai. Kumpulkan itu. Dan carilah hubungan-hubungannya. Dan temukanlah kekuatan Anda. Karena tiap orang tidak akan menyukai kata kerja yang sama. Yang Anda sukai adalah yang ada hubungannya dengan kekuatan Anda. Sudah ketemu kata kerja masing-masing? Simpan di hati, nanti dilanjutkan. Sekarang yang kedua. Perhatikan kata benda yang Anda sukai. Nouns. Artinya kata-kata yang mewakili benda-benda spesifik yang Anda sukai. Yang Anda suka melihat benda itu. Yang Anda gemar mengkoleksinya. Yang Anda tertarik mengenalnya lebih jauh. Yang Anda berminat sekali membicarakannya. Misalnya si A. Dia suka sekali bicara mobil. Kalau bicara tentang mobil, dengan semua jenisnya, semua macam perangkatnya, apa saja, matanya hidup. Nggak ngantuk blas dia. Kalau dia bicara tentang benda yang satu ini. Si B, kalau mendengar tentang mobil, ngantuk dia. Sebab dia gemarnya meminjam dan membeli buku. Kalau lihat buku, hidup dia. Si C, sukaannya lihat bunga. Wah, bunga warna-warni semua dia tahu jenisnya. Dia sangat tertarik membicarakan bunga. Saudara jangan main-main. Yang benda-benda yang disukai itu menunjukkan, memberi sign pada kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Sebab bakat mereka menarik minat mereka. Kekuatan yang ada pada kita membuat kita menyukai, berminat
pada objek-objek dan benda-benda tertentu. Talenta Anda pasti ada hubungannya dengan benda-benda itu. Tapi jangan bilang pada saya Anda suka uang. Benda yang namanya uang. Ya. Karena uang itu bukan benda spesifik, uang itu alat tukar. Jadi dengan uang itu Anda mau mendapat apa? Nah itu benda itulah baru. Jangan bilang saya paling suka uang Pak. Ya. Money. Ya. Kalau itu semua orang berbakat. Ya. Kalau uang. Maksudnya adalah dengan alat tukar ini Anda mau mendapat benda apa? Benda itu ada hubungannya dengan your strength, your talent. Saudara, kita wajib, semua kita, wajib mencari, wajib mengetahui, wajib menemukan kekuatan di dalam diri sendiri kita ini apa, dan dalam hal apa. Wajib. Kalau kita tidak tahu gift kita, bagaimana kita bisa give back kepada Tuhan? Padahal tujuan Tuhan menciptakan kita adalah supaya kita memberikan give back itu kepada Dia. Sebab dengan memberi give back kepada Dia, nama Tuhan dimuliakan, tujuan hidup Anda tercapai, dan Anda fulfilled. Sekarang ini, ajang pencarian bakat menjadi demam di seluruh dunia, bukan? Ajang kompetisi yang namanya Got Talent, itu ada di mana-mana. Hampir semua negara menyelenggarakannya. Sebab orang makin sadar bahwa kalau orang itu menemukan talentnya, orang itu akan hidup dengan lebih baik. Daripada dia tidak ketemu, muter wasting time dan wasting energy. Tidak efektif hidupnya. Dan dunia dengan ajang-ajang Got Talent itu dikejutkan oleh banyak ragam macam talent yang ternyata Tuhan karuniakan kepada manusia. Bahkan sampai yang aneh-aneh yang kita tidak pernah bisa bayangkan. Tapi orang itu mampu melakukannya. Karena dia so talented di situ. Saudara, iblis dan Tuhan berlawanan. Tuhan mau setiap orang menemukan tempat yang tepat dan gift yang dia punya, supaya dia bisa give back, memberkati banyak orang, dia puas, nama Tuhan dimuliakan. Kalau ada orang melakukan itu dalam hidupnya, itu yang Tuhan mau. Tapi yang iblis mau adalah jangan sampai begitu. Oleh sebab itu dia mau memangkas kekuatan kita. Oke, yang terakhir. Tentu saja kita tidak cukup hanya tahu lalu berhenti. Kita perlu mengasah, mengolahnya, supaya gift kita masing-masing itu tidak diam di tempat. Tidak seperti satu talenta yang terkubur. Setelah kita tahu what-nya apa, kita juga perlu tahu why. Apa talenta saya? What? Kita perlu tahu. Tapi selanjutnya kita juga perlu tahu why. Mengapa Tuhan memberi saya talenta ini? Yaitu supaya saya mengerjakan sesuatu dengannya sampai pada tahap saya bisa memberkati sekeliling saya dengan itu. Saya perlu tahu apa gift saya. Dan sesudah itu saya mengembangkannya sampai pada tingkat di mana saya bisa give back. Dari gift from God, kita olah sampai menjadi
give back to God. Itulah perjalanan hidup kita. From gift from God to give back to God. Dan perjalanan di antara dua kutub ini adalah perjalanan hard work yang serius. Perjalanan kerja keras, usaha. Dan ada hambatan di perjalanan untuk itu. Dan ini yang dilakukan oleh iblis selalu. Dan itu yang disingkapkan dalam kisah Yesus dicobai iblis. Ada 3 hambatan serius. 1, pencobaan pertama, yaitu godaan untuk menjadikan batu menjadi roti. Atau dengan kata lain namanya godaan jalan pintas. Batu jadi roti, itu jalan pintas. Kalau tepung jadi roti itu kerja. Tapi kalau batu jadi roti itu namanya sulapan. Itu jalan pintas. Pengembangan talenta tidak mengenal jalan pintas. Yang diperlukan adalah kerja keras. Yesus menolak jalan pintas. 2. Pencobaan kedua, godaan menjatuhkan diri atas nama status anak Allah. Oh, enggak apa-apa, kamu anak Allah kok. Kalau kamu menjatuhkan diri, pasti malaikat menatang kamu. Itu namanya godaan jalan mudah. Pengembangan talenta, jangan cari gampangnya. Tuhan Yesus menolak jalan mudah. Orang bijak berkata, there is no elevator to success. You have to take the stairs. There is no elevator to success. You have to take the stairs. Di balik semua keberhasilan orang dengan bakat yang cemerlang dan memberkati banyak orang, selalu ada kerja keras. Enggak ada yang enggak. Tidak ada orang yang mencapai keberhasilan, bakatnya menjadi tumbuh berkembang dan menjadi berhasil sekali, yang dicapai dengan jalan yang mudah. Tidak ada. Semuanya kerja keras. 3, pencobaan ketiga, godaan untuk lekas menyerah. Yesus mau memperoleh kerajaan. Hei Yesus, kamu mau menjadi raja? Memperoleh kerajaan? Tidak usah repot-repot. Harus melewati sengsara salib. Menyerah saja sekarang. Aku beri kok kerajaan itu kepadamu. Kamu jadi raja. Semua ini milikmu. Asal sembahlah aku. Menyerah saja sekarang. Begitu kata iblis kepada Yesus. Dan sekali lagi Yesus menolak. Siapa mau mengasah talentanya, pantang menyerah. Jalan sukar ditempuh. Rintangan dihadapi. Kesalahan diperbaiki. Kemalasan dilawan. Ketakutan diatasi. Risiko dipikul, tanggung jawab dirangkul. Never give up. Godaan untuk menyerah, say no padanya. Kita lihat Tuhan Yesus menghadapi 3 godaan itu dengan senjata firman Allah, ada tertulis, dan keberanian menempuh jalan sengsara, jalan sukar, atau dengan kata lain, kerja yang benar, kerja keras. Tidak ada jalan pintas. Jangan cari jalan mudah. Dan jangan mudah menyerah. Saudara sekalian, temukanlah kekuatanmu. Dan asahlah dengan kerja keras.
supaya semakin tajam dan akhirnya nanti siap dipakai Tuhan. Kembangkan talentamu dengan kerja keras supaya talenta itu berbuah-buah. Dan kalau itu terjadi, nama Tuhan dimuliakan. Hidupmu berjalan sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakanmu. Dan iblis akan KO, digotong meninggalkan arena sebagai pecundang. Sebab ada seorang yang sedang berdiri di tempat yang tepat, menemukan sweet spot-nya, lalu secara optimal melakukan apa yang menjadi tugas hidupnya dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Kalau ada orang hidupnya seperti itu, iblis akan digotong keluar dari arena sebagai pecundang. Semoga Tuhan dimuliakan dan kita hidup memuliakan Dia. Amin.